Saya Dul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pembelajaran di mana guru menyesuaikan pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar setiap siswa. Yang artinya pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas kita, mengingat bahwa setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas sekolah dasar dengan menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan dan minat setiap siswa. Guru bisa memulai dengan mengetahui cara belajar dan kemampuan masing-masing siswa, lalu menyediakan bahan belajar yang sesuai, seperti buku cerita bergambar untuk yang suka membaca, atau video untuk yang suka melihat gambar bergerak. Guru juga bisa mengajar dengan berbagai cara, seperti bercerita, mengajak diskusi, atau membuat proyek sederhana agar semua siswa merasa senang belajar. Selain itu, siswa diberi pilihan untuk mengerjakan tugas sesuai minat mereka, misalnya membuat poster, menulis cerita, atau membuat prakarya. Lingkungan kelas juga diatur agar nyaman untuk belajar, dengan menyediakan tempat membaca yang nyaman dan ruang untuk bekerja kelompok. Dengan cara ini, semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling cocok untuk mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih baik dan merasa lebih semangat di sekolah. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan murid atau reading. Kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru, penilaian formatif dan diagnosis. Adapun strategi untuk mempresiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani, dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran. Berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid yang merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berfokus pada pengembangan potensi maksimal setiap siswa.
selaras dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan pendekatan personalisasi dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2, 1 pembelajaran berdiferensiasi, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.